Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Akbar Pahlawan Ramadhani. Hari ini 240406741110 kelas 2024C, program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tokoh yang saya idolakan, yaitu Lee Kuan Yew. Beliau merupakan sosok pemimpin yang sangat berpengaruh dalam pembangunan Singapura. Dalam video ini, saya akan membahas profil singkat, gaya kepemimpinan, model kepemimpinan, serta alasan saya memilih beliau sebagai tokoh inspiratif sesuai dengan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Lee Kuan Yew lahir pada tanggal 16 September 1923 di Singapura. Beliau menempuh pendidikan di Raffles Institution dan kemudian melanjutkan studi hukum di University of Cambridge. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau kembali ke Singapura dan mulai terjun ke dunia politik. Beliau menjadi Perdana Menteri pertama di Singapura pada tahun 1959. Saat itu, kondisi Singapura terbatas, tidak memiliki sumber daya alam, tingkat pengangguran tinggi, dan kondisi sosial yang belum stabil. Namun, di bawah kepemimpinan beliau, Singapura berkembang pesat menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, sistem pendidikan yang baik, dan tingkat korupsi yang rendah. Untuk gaya kepemimpinan Lee Kuan Yew sendiri, untuk yang pertama yaitu kepemimpinan tegas dan disiplin. Beliau dikenal sangat tegas dalam menegakkan hukum, aturan dibuat ketat untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas masyarakat. Yang kedua, ada visioner. Beliau memiliki visi jangka panjang yang jelas, yaitu menjadikan Singapura sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dunia. Untuk yang ketiga, yaitu rasional dan berbasis data. Dalam pengambilan keputusan, beliau tidak hanya mengandalkan intuisi, tapi juga data dan analisis yang matang. Untuk empat, fokus pada kualitas SDM. Beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci kemajuan negara. Kelima, anti korupsi. Beliau menerapkan sistem yang ketat untuk memberantas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih. Berdasarkan teori kepemimpinan dipelajari, Lee Kuan Yew dapat dikategorikan ke dalam beberapa model. Yang pertama, transformational leadership, yaitu beliau berhasil melakukan perubahan besar terhadap negaranya dari negara kecil dengan keterbatasan menjadi negara maju dan modern. Yang kedua, authoritarian leadership. Dalam beberapa kebijakan, beliau menerapkan kontrol yang kuat. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan. Yang ketiga, strategic leadership. Beliau mampu merancang strategi jangka panjang seperti menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan dan investasi internasional. Yang keempat, meritocratic leadership. Beliau menerapkan sistem berbasis kemampuan di mana individu dipilih berdasarkan kompetensi bukan latar belakang. Dalam hal pengambilan keputusan, Lee Kuan Yew menunjukkan beberapa karakter penting. Yang pertama, cepat namun terukur, berani mengambil risiko, berorientasi pada hasil jangka panjang, tidak ragu mengambil keputusan sulit. Contohnya adalah kebijakan industrialisasi dan investasi asing yang pada awalnya berisiko, namun terbukti berhasil meningkatkan ekonomi Singapura. Alasan saya memilih Lee Kuan Yew sebagai tokoh idola adalah yang pertama, memiliki visi yang kuat dan jelas, tegas dalam memimpin, berani mengambil keputusan penting, berhasil membawa perubahan nyata, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Menurut saya, beliau adalah contoh pemimpin ideal yang tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi juga masa depan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kepemimpinan yang efektif membutuhkan visi, ketegasan, dan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Lee Kuan Yew telah membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, sebuah negara kecil pun dapat menjadi negara yang maju. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.